Coba bayangin deh, ada sungai raksasa tapi isinya bukan air, melainkan beton yang mengalir deras di atas kota kita. Nah, itulah jalan layang. Sebuah solusi yang super dramatis yang lahir dari masalah yang kita semua kenal banget, macet total. Kayaknya kita semua pernah ngerasain ya, stuck nggak bisa gerak kemana-mana. Padahal waktu jalan terus. Rasa frustrasi inilah yang jadi inti masalah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Yuk, kita flashback dulu ke Jakarta di akhir tahun 70-an. Penduduk kotanya makin banyak, tapi jalannya segitu-gitu aja. Kebayang nggak sih macetnya bisa sampai 3 kilometer di titik-titik paling penting? Rasanya seluruh kota itu kayak tersumbat dan orang-orang udah frustrasi banget. Dan ini bukan cuma keluhan orang di jalanan loh, ini udah jadi alarm darurat buat para perencana kota. Seperti kata Pak Wiyoto Wiono waktu itu, situasinya benar-benar genting. Semua orang sadar kalau nggak ada langkah yang radikal, Jakarta bisa-bisa lumpuh total. Jadi, gimana dong solusinya? Nah, di tengah kekacauan itu semua, muncullah sebuah ide yang wah gila banget. Dulu mungkin kedengerannya kayak cerita fiksi ilmiah. Gimana kalau kita bangun jalan tol di atas langit? Sebuah sungai beton yang melayang di atas kota. Tentu aja, ide sekarang ini gak langsung jadi dalam semalam. Butuh waktu hampir 1 dekade loh buat ngerencanain dan berjuang biar ide ini jadi kenyataan. Nah, proyek Cawang Priok inilah yang jadi bukti pertama kalau ide gila bangun jalan di atas kota itu beneran bisa diwujudkan. Dan jangan salah, ini bukan proyek ecek-ecek. Coba bayangin, pada masanya ini adalah jalan layang terpanjang se-Asia dan terlebar di dunia. Satu tiang penyangganya aja bisa nopang 6 lajur sekaligus. Jadi ini bukan sekedar solusi macet, ini semacam pernyataan kebanggaan nasional, sebuah mahakarya rekayasa yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bangun proyek segede ini kan pasti ganggu banget. Tapi gimana caranya ya membangun jalan di atas tanpa harus nutup jalan-jalan penting di bawahnya? Disinilah letak jeniusnya cerita ini. Jawabannya, satu kata yang jadi pahlawan di cerita ini. Sosrobahu. Sebuah teknologi super canggih yang bikin hal yang tadinya mustahil jadi mungkin. Teknologi ini diciptain sama insinyur jenius dari Indonesia, Cokorda Raka Sukawati. Intinya gini, Sosrobahu itu sistem hidrolik super pinter yang bikin para pekerja bisa membangun kepala tiang beton yang beratnya ratusan ton itu di samping jalan, terus diputar gitu aja ke posisi yang pas. Cara kerjanya simple, tapi jenius banget. Jadi, kepala tiangnya dibangun di pinggir jalan dulu. Kalau udah jadi, sistem hidroliknya akan mompa oli di antara 2 piringan baja. Jadi kayak ada bantalan yang licin banget. Dengan tenaga yang nggak seberapa, kepala tiang yang beratnya ratusan ton itu bisa diputar 90 derajat dengan mulus ke posisinya. Gila, brilian banget kan? Artinya apa? Artinya Jakarta nggak perlu berhenti total. Kota bisa tetap hidup, orang-orang bisa tetap beraktivitas, sementara jalan raya baru lahir persis di atas kepala mereka. Ini benar-benar yang pertama di dunia loh. Sebuah inovasi rekayasa asli Indonesia yang akhirnya dipakai juga sama negara-negara lain. Oke, kita udah lihat betapa canggihnya cara jalan layang ini dibangun. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah, beneran ngaruh nggak sih buat ngatasin macet? Yuk kita lihat datanya. Dan datanya, wow, jelas banget bedanya. Kita lihat nih, dari yang tadinya level F, itu istilah teknis buat macet total kayak parkiran raksasa, langsung loncat ke level A, alias lancar jaya. Kecepatan rata-rata juga naik hampir 2 kali lipat. Ini benar-benar transformasi total. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Pengendara di jalanan benar-benar ngerasain bedanya. Grafik ini nunjukin kalau sebagian besar orang merasa waktu perjalanan mereka berkurang drastis. Mereka bisa sampai tujuan jauh lebih cepat. Dan ternyata manfaatnya bukan cuma soal waktu. Selain jadi lebih cepat, orang-orang juga merasa jadi lebih aman dan nyaman pas berkendara. Jadi jalan layang ini nggak cuma bikin lancar, tapi juga ningkatin kualitas perjalanan secara keseluruhan. Nah, dari kisah sukses ini, kita lompat ke masa sekarang. Dan ternyata, cerita soal jalan layang sebagai solusi kemacetan ini masih jauh dari kata selesai. Buktinya, pemerintah Provinsi Jakarta masih terus menjadikan jalan layang sebagai salah satu strategi andalan. Bahkan, ada rencana buat bangun jalan layang baru di Latu Menten dan Bintaro Puspita di tahun 2025 dan 2026. Ini nunjukin kalau solusi ini masih dianggap relevan sampai sekarang. Tapi, tentu aja ceritanya nggak sesimpel itu. Ada perdebatan besar yang masih jalan terus.
Di satu sisi, jalan layang emang terbukti bisa ngilangin biang-biang macet. Tapi di sisi lain, ada konsep namanya induced demand. Logikanya simpel banget sih. Makin banyak jalan yang kita bangun, ya makin banyak juga orang yang kepikiran buat nyetir. Jadi jangan-jangan kita cuma bikin solusi sementara yang ujung-ujungnya bakal macet lagi? Jadi, disinilah kita sekarang. Apakah sungai-sungai beton ini adalah masa depan kota kita, atau cuma sekedar plester buat luka yang sebenarnya jauh lebih dalam? Kisah Jakarta ini jadi cerminan pertanyaan yang dihadapi setiap kota besar di dunia, mungkin termasuk kota tempat tinggal kamu. Apa jawaban yang paling tepat? Kayaknya itu masih jadi perdebatan.